celaka. Yang pertama jumudul ain, kerasnya air mata kita, tidak mudah menangis, terutama menangisi masalah dosa, ya, menangisi masalah dosa, perlu nangis itu. Sebab orang menangis itu namanya mungkasiratil qulub, hati yang sedang pecah, sedih. Nabi bersabda, ubku, menangislah engkau kepada Allah. Fa illam tastati'u fatabaqau. Kalau kau tidak bisa nangis, maka pura-puralah menangis malam gitu, ya Allah, gitu menangis zikir sampai air mata ini meleleh. Sebab melelehkan air mata kepada Allah itu termasuk akhlak yang baik. Wali-walinya Allah itu banyak yang tiap malam nangis, termasuk Rasulullah. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, ya Ummul Mukminin, pernahkah engkau menjumpai sesuatu yang mengagumkan pada diri Rasulullah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, semua yang ada pada diri Rasulullah itu mengagumkan aku. Akhlaknya Rasulullah, tatapan mata Rasulullah, bicaranya Rasulullah, kelemah lembutan Rasulullah, semuanya bikin kagum aku. Cuman yang aku bikin kagum adalah ketika pada satu malam, di mana malam itu adalah giliranku, katanya beliau. Artinya jatah. Rasulullah menginap di rumah Siti Aisyah. Ya, istri Rasulullah itu banyak, jadi setiap malam itu kadang malam ini di sini, malam ini di sini. Nah, kalau suami itu dicintai, kebetulan bininya banyak. Nah, ini biasanya istri ini nunggu kapan jatah saya, kapan jatah saya. Beda kalau istri dibenci, jengkel gitu lawan suami, tidur aja malas bareng. Ya, ini ndak akhlak Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah tidur dengan Rasulullah kecuali aroma Rasulullah itu harum. Ya, coba tidur aja sama Sayyidah Aisyah, aromanya enak, harum. Nah, kalau istri kena aromanya suami yang menyenangkan kan enak. Ini kalau tidur sama istri baunya kayak baceman. Jarang mandi, ya. Di mana malam itu sangat dingin, aku tidur dengan Rasulullah. Tiba-tiba di waktu tengah malam Nabi bangun. Dia mengatakan, Aisyah, boleh ndak aku ini mau sholat? Bangun. Sebab ini istri muda, ya, istri muda. Bukan istrinya aja yang muda, umurnya juga muda gitu loh. Siapa takut masih kepingin manjaan. Pamit. Nabi semena-mena, kata Sayyidah Aisyah, boleh ya Rasulullah. Maka Nabi minta diguyurin air wudhu. Terima kasih Ustaz, ya. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku lihat pada mata Rasulullah seakan-akan ada genangan air, berkaca-kaca matanya Nabi itu. Ini belum wudhu, dilihat, kata Sayyidah Aisyah, aku lihat matanya berkaca-kaca. Ketika beliau wudhu, selesai wudhu beliau doa, aku lihat gemeter tangannya. Tiba-tiba beliau sholat
sholatnya Nabi itu kalau sholat malam di rumah, di kamar. Ya, memang rumah itu sunnah untuk disolatin sholat sunnah. Jadi kalau sholat duha, sholat apa, mending di rumah. Ya, kalau bisa qobliyah ba'diyah di rumah, kalau bisa. Kenapa? Haknya rumah itu sholat sunnah, hak wajibnya sholat di masjid. Nawiru buyutakum bisolah watilawatil Quran, terangi rumahmu itu dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Jadi terang rumah kita, ada ibaratnya ces-cesannya itu ada, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi keutamaan di rumah. Tapi kalau sholat fardu sekali di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibanding masjid manapun, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu, kalau Masjid Nabawi sampai sholat di sana kayak sholat 1000 kali di masjid selain Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali. Makanya kalau sholat lagi haji, lagi umroh, jangan sholat di hotel. Ya, jauh-jauh nunggu lama, gilirannya berangkat sholatnya di hotel sendirian, sholat sendiri lagi. Kenapa? Jauh katanya, malas, sayang, jamaah. Nangis Nabi. Begitu aku lihat Rasulullah sholat, aku lihat Rasulullah gemetar badannya, dan aku lihat air mata menetes terus dari mata sampai janggutnya basah, sampai dadanya pun basah. Coba kalau sudah dada karena nangis saja sampai merembet ke sini, masih ngelewatin janggut, jenggot sampai ke dada, aku lihat dada Nabi itu basah. Ayat yang dibaca, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jikalau engkau mengazab mereka, mereka adalah hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang perkasa. Artinya perkasa itu mampu menyiksa, cuman engkau bijaksana. Nah, itu ayat ini diulang sama Nabi. Nangis tiap malam sampai kaki Nabi bengkak. Jadi perlu nangis itu. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada penyelamat kecuali Allah yang menyelamatkan. Apa itu? Diantaranya wa ainun bakat min khasyatillah, air mata yang menetes karena takut sama Allah. Baca istighfar malam, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Diingat-ingat dosa dia, kesalahan dia, keteledoran dia. Makanya yang gampang nangis kalau malam itu, kalau tahu artinya, itu baca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. Ya, a'udzubika min syarri ma sana. Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Nah, itu direnungi. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Tahunnya nikmat ini kalau kita sering datangin ke orang sakit. Ya, nikmat sehat itu tahu, nikmat Allah itu tahu.
kalau kita mengetahui perbandingannya. Makanya kita dianjurkan datangan ke orang sakit. Gimana orang yang sakit jantung, yang maaf mau bernapas udah sulit, itu pun berbayar. Ibu ndak pakai bayar bernapas, tidur sampai gitu tidurnya ya, ndak ada bayar, enak. Ndak, padahal ndak sadar kita, ndak ada yang tahu-tahu kita, ndak ada yang ngatur napas keluar masuk sementara kita lagi tertidur. Saya melihat di rumah sakit orangnya terjaga, napasnya sulitan. Masih ada yang kayak kan oksigen itu kan gitu, ada kayak pil. Itu bayar, sampai enggak bayar. Orang sakit jantung ya begitu ngelihat Allah. Orang yang biul pakai perut, kencing melalui perut, bukan melalui anus, bukan melalui arah depan kubul ataupun dubur. Sampean normal, nikmati ya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan? Ngelihat orang sakit, ngerang sakit, mata enak, otak waras, jantung sehat, tangan bisa gerak ke sana kemari. Ngelihat orang sakit, ngaku kita, ya Allah, abu ulaka binikmatika alayya, nikmatmu terlalu banyak ya Allah yang kau berikan kepada hamba. Renungin semuanya, baru setelah itu ngaku, wa abu ulaka bidambi, Allah aku ngaku banyak dosa ya Allah. Mulut jarang baca Quran, mulut jarang zikir, mata tak pernah melihat Al-Quran, lisan semuanya sudah direnungi, nangis kita. Hari-hari waktuku banyak terbuang ya Allah, sia-sia semuanya, nangis. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidambi faghfirli, ampuni ya Allah, innahu la yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Allah. Nangis. Kata Imam Ghazali, kalau kau malam itu tak bisa nangis karena mengingat dosamu, maka menangislah engkau kepada Allah. Kenapa malam itu kau tak bisa nangis? Jadi tidak usah ngingetin dosa, ngingetin kenapa kita tidak bisa nangis. Ya Allah, kenapa malam ini aku tak bisa nangis ya Allah. Coba keras-keras gitu, lama-lama nangis pian. Kenapa ya Allah, malam ini tidak bisa menangis aku kepada engkau ya Allah. Tanyain, pokoknya kenapa tidak bisa nangis, gitu aja. Kalau engkau tak bisa, maka pura-puralah menangis. Pura-pura. Kalau kau tak bisa juga nangis, ambil bawang merah atau bawang bombay ya, tatak jadi dua, taruh depan mata, taruh gini kan malah pedih bu ya. Allah, pedih Allah. Nah, lama-lama setiap hari gitu aja kan. Maaf, orang kalau ndak nemu sumber kan cari sumber, digali-gali dulu. Caranya digali, kenapa sih kok ndak bisa cair ini mata? Mungkin ada apa penyumbatnya, buang penyumbatnya dulu, kasih bawang bombay ya Allah, bombay ya Allah ya. Lama-lama begitu selesai sholat belum diambil bombaynya, ngelihat tok nangis wah, ngelihat burang bombay. Ya Allah, alhamdulillah. Kata Imam Ghazali, buang bawang bombaynya karena sudah bisa keluar air mata. Kemudian kau pura-pura menangis, ya Allah, ampuni ya Allah, padahal tidak nangis. Tahu-tahu keluar air mata. Maka kata Imam Ghazali,
buanglah kepura-puraanmu menangis. Kau tanya sama Allah, Allah, kenapa sih malam ini aku tidak bisa menangis kepadamu ya Allah? Kenapa malam ini aku tidak bisa menangis? Tahu-tahu menangis. Maka kata Imam Ghazali, buanglah pertanyaan itu. Kau sebutin, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku berbuat zalim pada diriku ya Allah. Gambarkan sholat sering terlambat. Dulu tidak pernah sholat, dulu tidak pernah puasa, dulu maaf cuek dengan anak-anak kita sehingga mereka tidak kenal Al-Quran, tidak kenal Allah. Ya Allah, zalim saya ya Allah. Kesalahan sama istri, kesalahan sama suami, lebih-lebih kesalahan sama orang tua. Diingat-ingat Allah, dulu saya sering nyakiti hati orang tua saya, zalim saya. Tahu-tahu netes air mata. Maka kata Imam Ghazali, buanglah itu semuanya. Menangislah kau ingat dosa kamu. Setitik air mata yang takut karena Allah itu menyumbat pintu neraka. Neraka itu tidak bisa kebuka setetes. Itu 7 golongan yang nanti ditolong oleh Allah. Ada kita ini di Indonesia beristighfar 1000 kali, tidak ada netes-netesnya air mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada 2 tempat yang manusia tidak akan mampu membendung air mata. Di dunia ini ada 2 tempat. Kalau di 2 tempat ini tidak nangis, udah wallahu a'lam bishawab sudah. Ya, di 2 tempat ini dia tidak bisa neteskan air mata. Berarti keras betul lah matanya orang ini. Apa itu? Yang pertama, menatap Baitullah, Ka'bah. Sampai di sini tidak pernah nangis. Begitu umroh atau haji, pakaian ihram sampai dituntun sama pembimbing, begitu ngelihat Masjidil Haram, ya Allah, ngelihat Masjidil Haram terus nangis. Tidak nyangka bisa berdiri di rumahnya Allah. Tiba-tiba diajak masuk ke kamar, di tengah-tengah ngelihat Ka'bah. Nangis. Saya melihat di dalam Masjidil Haram itu banyak orang nangis, tahu-tahu begitu masuk. Wes, ya, samping tawaf juga banyak yang nangis. 2, makamnya Rasulullah. Masih serondol-serondolan mau ke, begitu pas. Di situ ada makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, nyebut nama Rasulullah, berderai air mata. Kalau di 2 tempat ini tak bisa menangis, berarti keras betul air mata orang itu. Ya. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nah, keras hati ini kadang tidak mau menerima kebenaran. Kenapa sih kok kita ini diajak baik kok repot? Ini penyebabnya hati nang keras. Barang itu kalau keras, apa-apa tidak masuk. Ini keras lah. Kalau ulun siram pakai air, dia langsung berhamburan. Tapi beda dengan yang ini, hambal ini lunak. Kalau disiram langsung meresap. Segelas habis bang, tidak ada sisa. Tapi kalau di meja ini disiram, biasa itu samburan. Nah, kenapa sih hati ini keras? Nah, ini cari penyebabnya. Di antaranya ada 4 nang membikin hati ini keras. Pertama, al-baulu qa'iman. Kalau kencing suka berdiri. Ya. Kencing suka berdiri. Bapak-bapak kalau kencing jongkok. Kalau bapak-bapak aja tidak pantas kencing berdiri, apalagi ibu-ibu. Bah, kacau sudah kalau ada ibu-ibu kencing berdiri. Kiamat sudah dekat berarti.
Kalau ibu-ibu kencing berdiri tak tahu arah ya, kencingnya lari kemana. Jongkok, kaki kanan diangkat. Nah itu. Dua, makan dengan kaki tangan kiri, jangan biasakan dengan kiri. Saya biasa kiri, Bang. Nah, belajar dirubah dengan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kamu kalau makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kau minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan yakulu wa yashrab bishimali. Dia makan minum pakai tangan kiri. Terus yang bikin keras hati, an-naum ba'dal akli, tidur setelah makan. Makanya Nabi ajarkan makan itu setelah maghrib, namanya asya. Parak isya itu nah, habis sholat sunnah maghrib, sholat apa awabin ya, kalau makan. Kenapa kok makan sebelum isya? Karena ada jeda namanya sholat. Adibu ta'amakum bidzikri, hancurkan makananmu itu dengan zikir. Jadi ada jeda sholat isya, masih bergerak-gerak. Nah sebenarnya ini kalau ditinjau kesehatan bagus betul. Orang tua kita bahari, ulun masih ingat lawan kai, lawan nenek itu habis maghrib tidak boleh keluar rumah. Habis dari masjid pulang baca Quran, selesai baca Quran makan, dan makannya bersamaan, sekeluargaan makan. Isya baru ke masjid lagi. Waktu masih halus. Kita kadang enggak mau tidur nasi goreng sama martabak. Nah, jadi makanan, nah ini kesehatan betul. Jadi kalau kita habis sholat makan terus sholat, berarti makan tadi menjadi tenaga, menjadi kalori. Gula yang kita ini kenapa sih puasa kita kok lemas, dan disunahkan makan yang manis karena kita setelah berpuasa itu kekurangan gula kita, zat gula ya, bukan kayak gula-gula yang dibikin minum kopi itu. Ini bahasa kita zat gula. Zat gula itu adalah untuk memperkuat tenaga. Makanya puasa kita lemas karena turun zat gula kita. Dan ketika berbuka puasa dianjurkan yang manis supaya segar bugar lagi. Kemudian yang ketiga yang bikin kita ini celaka, al-hiris, cinta berlebihan, terutama kepada dunia. Sayang betul sawan dunia. Akhirnya nang timbul sekek, bakhil. Dan bakhil itu Allah paling tidak senang. Dunia ya, hiris ini menutup itu semuanya nanti. Sampai saking cintanya dan berlebihannya, dia bakhil pada dirinya sendiri. Cinta kepada sesuatu wajar. Sama yang cinta sama uang wajar, tapi jangan hiris. Nanti timbul bakhil, nanti sekek. Al-bakhil katanya Nabi, as-sakhi qaribun minallah. Orang dermawan itu parak dengan Allah. Qarib minan nas, parak lawan manusia. Qarib minal jannah, parak dengan surga. Ba'id minan nas. Al-bakhil ba'id minallah, jauh dari Allah. Ba'id minan nas. Orang sekek, tidak ada manusia yang senang. Ya, makanya ada keterangan tutupi aibmu dengan kedermawanan. Kita umpamanya punya banyak kesalahan, tiap malam mabuk terus, nyungsep pinggir jalan,
Udah pokoknya akhlak kita ini tidak ada bagus. Peminum ngapain kah? Tapi dermawan itu orang masih senang. Umpamanya nih ada orang tiap hari mabuk lewat, nyungsep di parit situ. Tiap malam pian ngelihat, tegolek dia di jalan. Tapi subhanallah Pak, besok hari Ahad kerja bakti. Wah, saya ndak bisa. Oh, kerja bakti Pak? Iya saya ndak bisa, saya mau keluar kota. Berapa orang kerja bakti masjid? Umpamanya ya. Banyak ini ngecor 200 orang. Ya dah aku ndak bisa ikut. Perlu semen berapa? 200 sak. Ya dah aku sang sumbang. Padahal ndak pernah ke masjid dia. Aku yang sumbang katanya. Itu pengurusnya senang gitu, pengurus. Berapa orang kerja bakti? 200 Pak. Ya sudah aku belikan nasi bungkus yang biasa aja. Ya Pak, katanya gotong royong itu biasa-biasa aja Pak nasinya, nasi padang. Ikan apa katanya? Kikil. Cocok ini deh. Sama rendang. Itu yang paling mahal. Dibelikan betulan. Ya Allah, pulang bawa nasi bungkus, datang bawa mobil 200 bungkus plus sama wadenya. Berapa orang yang datang sambil agak mabuk-mabuk dikit Pak? 200 Pak. Ini ada duit 2 juta, bagi-bagilah semuanya. Senangnya. Sering-sering Pak ya. Ada orang sholat di masjid jidatnya sampai hitam. Belum adzan udah datang, orang pulang dia ndak pulang. Rajin benar. Tapi sekeknya ndak ketulungan. Ya, padahal terkenal kaya raya, cuman sekek. Kira-kira nih jamaah sama pengurus masjid senang ndak sama orang ini? Ndak senang. Makanya katanya apalagi orangnya baik, ahli masjid, pemurah, penyenyum, ya, tapi orangnya dermawan. Naik pangkat ya. Senang orang. Yang terakhir tulul amal. Tulul amal ini juga gitu, panjang angan-angan. Makanya kita ini cukup nang di hari ini aja dikerjakan. Masih 5 tahun lagi nggak usah dipikir orang besok aja kita hidup atau enggak belum tahu. Tulul amal nanti timbulnya nanti itu lari serakah, kemudian bakhil, akhlaknya jadi tidak bagus. Rawahu Abu Nuaim an Anas, wallahu alam bishawab. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid din wa dunya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah bil adil. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Allahumma qdim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.